warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses logistik. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Maulidina, absen 19 sebagai ketua. Nama saya Aisyah Amalia dari absen nomor 1 sebagai anggota. Nama saya Amira Hanifah dari absen 4 sebagai anggota. Nama saya Muhammad Anir Akbar, absen 18, saya sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Apa yang kalian ketahui tentang logistik? Jadi, pengertian logistik adalah suatu divisi yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan, membantu kelancaran, serta memberikan informasi tentang proses penyediaan barang. Apa saja sih manfaat logistik? Bagi perusahaan, logistik bermanfaat untuk memproduksi barang. Sedangkan bagi konsumen, logistik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Proses pengiriman. Yang pertama, customer datang dan menanyakan proses pengiriman barang. Yang kedua, pihak jasa pengiriman menanyakan bahwa tujuan paket ingin dikirim kemana. Yang ketiga, pihak jasa pengiriman menanyakan bahwa customer ingin memakai proses pengiriman yang kilat atau yang biasa. Yang keempat, pihak jasa pengiriman menginput data atau dokumen dari customer. Yang kelima, lalu keluar resit sesuai dengan isi dokumen yang sudah diinput. Yang keenam, jika sudah di packing, langsung diantar ke gudang, dan jika belum akan dikenakan proses pembayaran packing. Lalu yang ketujuh, jika paket sudah sampai di gudang dan bertemu dengan kurir, kurir akan siap mengantarkan paket tersebut sesuai alamat tujuan. Proses pengiriman. Pengiriman biasanya kilat. Itu biasanya tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya masih di Jakarta, tetap memakai darat, namun lebih cepat sampainya. Bisa tiba di hari yang sama dan juga bisa tiba di esok hari, tergantung ketentuan estimasinya. Untuk kilat yang memakai pesawat di luar pulau akan menyesuaikan SLA dan harus tepat waktu. Untuk pemakaian kilat juga berbeda dengan reguler. Biasanya proses pengiriman kilat harganya lebih mahal. Yang reguler atau biasa. Kalau yang biasa atau reguler itu terutama keluar pulau. Biasanya kalau Pulau Jawa bisa pakai darat. Kalau keluar Pulau Jawa bisa memakai pesawat. Selanjutnya ada proses packaging. Nah, apa sih packaging? Packaging ialah proses mengemas barang yang akan dikirim. Lalu, packaging ini biasanya customer akan membuat packaging sendiri. Namun, ada juga pihak ekspedisi yang menyediakan packaging dari kantornya. Namun, jika kita menggunakan packaging dari pihak ekspedisi, kita akan dikenakan biaya sesuai barang yang akan kita kirim. Untuk barang yang mudah pecah, packaging dapat menggunakan bubble wrap, kardus, ataupun kayu dan beri tanda fragile. Untuk barang yang tidak mudah pecah, kita dapat mengemasnya dengan rapi dengan menggunakan plastik ataupun bubble wrap. Jika packaging sudah selesai dikemas, selanjutnya pihak ekspedisi akan memproses barang tersebut dan dikirim dari gudang ke gudang sesuai dengan alamat dan tujuan pada barang tersebut. Selanjutnya ada harga biaya ongkos kirim. Berapa sih harga biaya ongkos kirim? Harga biaya ongkos kirim dimulai dari 9.000 sampai 20.000 untuk berat barang dari 1 sampai 2 kg. Untuk barang yang lebih besar biasanya menyesuaikan dari berat barang tersebut. Biaya pengiriman. Biaya pengiriman biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada COD dan non-COD. COD ini cash on delivery. Cash on delivery ini biasanya mencakup biaya ongkos kirim dan biaya tambahan untuk pengembalian uang tunai. Sedangkan untuk non-COD, ongkos kirim ditanggung oleh pengirim dan tidak ada biaya tambahan untuk pengembalian uang tunai. Transportasi yang tersedia dalam Tiki untuk sampai ke tujuan itu menggunakan pesawat sebagai jalur udara, menggunakan kapal sebagai jalur laut, dan juga menggunakan mobil sebagai jalur darat. Kemudian untuk pengiriman barang akan dipisah sesuai dengan layanan yang dipilih oleh customer, yaitu ada layanan reguler, ONS atau overnight service,
TRC atau Tiki Rush Courier, dan juga ekonomi. Layanan yang bisa dipilih oleh customer yaitu ada reguler. Reguler adalah pelayanan pengiriman dengan waktu relatif lebih lama karena mengikuti standar. Yang kedua ada pelayanan ONS atau overnight service, yaitu pelayanan yang cepat dalam waktu sehari atau semalaman. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi ini pelayanan yang lama namun menghemat biaya. Dan yang terakhir ada pelayanan TRC atau Tiki Rush Courier, yaitu pelayanan yang dilakukan secara kilat, namun dengan minimal barang seberat 10 kg. Nah, jika customer sudah memilih layanan pengirimannya, sebelum dimasukkan ke transportasi, barang akan ditimbang terlebih dahulu untuk dicatat dan dihitung biaya pengirimannya. Dan ada contoh lain layanan dalam Tiki, yaitu SDS atau Same Day Service, yaitu layanan di hari yang sama dengan mengirim pagi dan tiba sore. Dan juga ada special item, yaitu pengiriman secara spesial untuk barang-barang berharga seperti BPKB, STNK, smartphone, dan yang lain. Yang selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi pengangkutan darat. Asuransi pengangkutan darat melindungi barang yang dikirim melalui jalur darat. Yang kedua, asuransi pengangkutan laut. Asuransi pengangkutan laut melindungi barang yang dikirim melalui jalur laut. Yang ketiga, asuransi pengangkutan udara. Asuransi pengangkutan udara melindungi barang yang dikirim melalui jalur darat. Dan yang terakhir, asuransi penyimpanan. Asuransi penyimpanan menjamin barang-barang yang disimpan di dalam gudang. Risiko yang dapat dilindungi dari asuransi. Yang pertama, kehilangan barang. Yang kedua, kerusakan akibat kecelakaan. Yang ketiga, kebakaran atau ledakan. Yang keempat, pencurian atau perampokan. Dan yang terakhir, keterlambatan pengiriman. Oke, apa saja sih keuntungan jika kita menggunakan asuransi dalam logistik? Yang pertama, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengirim dan penerima barang. Yang kedua, mengurangi kerusakan risiko, mengurangi risiko kerugian dari finansial. Yang ketiga, meningkatkan rasa kepercayaan dan pelanggan kepada perusahaan logistik. Dan yang terakhir, memenuhi syarat kontrak atau perjanjian internasional. Oke, yang selanjutnya bagaimana sih proses klaim asuransi? Asuransi dapat diklaim melalui berbagai proses. Yang pertama, laporan kejadian kerusakan atau kehilangan. Dan yang selanjutnya, pengumpulan dokumen seperti bukti kerusakan barang. Yang ketiga, verifikasi oleh perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, pembayaran klaim jika asuransi disetujui. Transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat di daerah Jabodetabek biasanya menggunakan mobil seperti mobil truk yang dapat mengangkut banyak barang atau paket. Dan di luar Pulau Jawa menggunakan kereta agar paket sampai sesuai dengan waktu estimasi. Laut biasanya menggunakan kapal. Dan ini merupakan metode yang paling efektif untuk pengiriman barang atau paket dalam jumlah deras dan sangat cocok untuk pengiriman antar pulau. Udara biasanya di luar Pulau Jawa menggunakan pesawat terbang, baik pesawat kargo maupun pesawat penumpang yang menyediakan kargo. Namun harganya pasti lebih tinggi daripada laut dan darat. Biasanya pesawat memakan waktu 2-4 hari untuk pengiriman domestik atau dalam negeri dan 3-7 hari untuk pengiriman internasional atau luar negeri. Oke, apa saja sih jenis-jenis dokumen logistik? Yang pertama, ada purchase order atau PO. Yang kedua, ada delivery order atau DO. Yang ketiga, ada surat jalan. Yang keempat, invoice atau tracker. Yang kelima, packing list. Yang keenam, bill of lading. Yang ketujuh, ada surat penerimaan barang. Dan yang terakhir, 8 adalah manifest. Oke, yang selanjutnya ada fungsi dari dokumen logistik. Dokumen logistik berfungsi sebagai menjadi bukti transaksi, mengontrol alur barang, mempermudah proses audit dan pelacakan barang, dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi barang serta akurasi distribusi barang. Nah, maksud surat jalan itu adalah dokumen sebagai tanda bukti pengiriman barang sesuai dengan yang dikirimkan dan juga untuk melacak pesanan yang sudah dikirim. Nah, selanjutnya ada resi pengiriman paket. Kalian tahu nggak sih apa itu resi? Resi adalah bukti resmi yang diberikan kepada pihak ekspedisi kepada customer saat ingin mengirim barang. Resi ini juga berfungsi untuk pelacakan
pengiriman barang tersebut dan memastikan bahwa barang tersebut telah diserahkan kepada pihak ekspedisi. Resi akan dicetak setelah kantor pihak ekspedisi menginput barang yang akan dikirim. Lalu ada apa aja sih isi dari resi? Isi dari resi mencakup dari nama pengirim dan penerima, lalu ada alamat pengirim dan penerima, lalu ada nomor telepon dari pengirim dan penerima, lalu ada berat dari barang yang dikirim, lalu ada jenis layanan seperti JNE, Tiki ataupun JNT. Lalu ada biaya pengiriman dan yang terakhir ada status pengiriman dari barang. Penerimaan barang. Penerimaan barang merupakan proses di mana penerima menerima barang yang telah dikirim oleh pihak ekspedisi. Proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima aman dan sesuai yang diharapkan. Apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian, penerima dapat menggunakan resi untuk mengklaim asuransi Dan yang lain. tersebut. Jadi, ketika barang sudah di packing, barang tidak langsung dikirimkan ke kurir, melainkan ke gudang. Kenapa harus ke gudang? Nah, ini dia alur prosesnya. Yang pertama, barang akan dikumpulkan ke gudang penyimpanan atau distribution center. Lalu yang kedua, barang-barang akan dipisah dan dibagi berdasarkan wilayah, kota, atau provinsinya. Yang ketiga, jika ada barang yang sama dengan wilayah atau kota tersebut, akan dikirim secara bersamaan, sehingga lebih efisien. Dan yang terakhir, baru kita kirimkan ke kurir. Dengan proses ini, pengiriman barang akan lebih efisien dan efektif, karena gudang berperan penting dalam logistik, yaitu sebagai pusat pengumpulan barang yang membuat barang lebih akurat dan cepat. Logistik memberi 1 hari sebelum barang dikirim kepada gudang. Nah, esokan harinya, ekspedisi datang bersama DO atau delivery order agar gudang memuat barang sesuai DO dan juga dicek oleh checker. Setelah dimuat, ekspedisi akan menyerahkan DO ke logistik agar membuat surat jalan. Apa saja sih tujuan sortir dalam logistik? Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengiriman. Barang yang sudah disortir lebih mudah ditangani dan didistribusikan. 2. Mengurangi kesalahan pengiriman. Pemisahan barang sesuai tujuan atau jenis menghindari salah kirim. 3. Menjamin kualitas barang. Barang yang rusak atau tidak sesuai standar bisa dipisahkan sebelum didistribusikan. 4. Mempercepat proses distribusi. Barang sudah dalam kelompok yang siap untuk tahap selanjutnya. Jenis-jenis sortir. 1. Sortir berdasarkan tujuan pengiriman. Misalnya, barang untuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Yang kedua, sortir berdasarkan jenis barang. Misalnya, makanan, pakaian, dan barang elektronik. Yang ketiga, sortir berdasarkan kondisi barang. Misalnya, barang layak jual, rusak ringan, dan rusak berat. Yang keempat, sortir berdasarkan prioritas. Misalnya, barang ekspres, reguler, dan ekonomis. Oke, yang selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah dari proses sortir? Yang pertama, penerimaan barang. Barang diterima dan didata terlebih dahulu. Yang kedua, pemeriksaan kondisi barang. Cek kerusakan, kelengkapan, dan kesesuaian barang. Yang ketiga, pengelompokan barang. Barang dipisah sesuai kriteria yang ditentukan. Yang keempat, pencatatan hasil sortir. Dicatat untuk laporan dan referensi pengiriman. Yang kelima, penyimpanan sementara. Barang disimpan sementara sebelum dikirim. Jadi, kesimpulannya adalah sortir adalah proses penting dalam logistik yang berfungsi untuk memastikan bahwa barang dikirim dengan benar dan efisien. Dengan sortir yang baik, perusahaan logistik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi kerugian akibat kesalahan distribusi. Kurir. Kurir dalam pengiriman paket adalah individu atau layanan yang bertugas mengantarkan barang atau paket dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan paket sampai ke tangan penerima dengan aman dan tepat waktu. Kurir terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kurir delivery, yaitu mengantarkan paket ke alamat penerima. Yang kedua kurir pick up, yaitu menjemput paket dari penjual atau seller. JNT heboh, ongkir mulai dari 3.000 per kilogram. Kurir mengantarkan paket per wilayah seperti per kelurahan atau per kecamatan. Jadi setiap kecamatan beda kurir dan beda orang.
Kurir digaji berdasarkan satu paket, seperti satu paket seharga 1.200 sampai 1.500. Kurir harus mengambil sebanyak-banyaknya agar gaji kurir semakin besar dan mencapai target. Tugas kurir adalah mengantarkan barang, menjemput paket, pelacakan paket, melayani pelanggan. Selain itu, kurir juga mempunyai SOP atau yang biasa disebut Standar Operasional Procedure. Di antaranya yaitu yang pertama, menjemput paket dari pengirim atau gudang. Yang kedua, mengisi dokumen status pengiriman. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada konsumen. Yang keempat, menentukan rute yang tepat, berkomunikasi dengan konsumen. Dan yang kelima, mengantarkan paket dengan aman dan tepat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya customer datang, sebelumnya kita tanya dulu ini tujuannya kemana, mau yang pakai biasa atau cepat, lalu kita input keluarsi sekarang di proses ini. Dari proses itu apa saja yang dilakukan? Memastikan bahwa paket itu menggunakan Kode pos, alamat, pemutaran. bagaimana penyampaian barang? Kalau penampilan barang dari gudang itu dilihat per wilayahnya, per daerah mana, apakah di Makassar, jadi sortir. Berarti kalau beda RT itu beda KPI. Kalau sortirnya kalau misalkan di gudang itu biasanya per wilayah, kayak misalkan kecamatan ini kecamatan kalau jadi itu biasanya kurirnya per area, jadi beda-beda. Kalau ada paket yang sudah pengiriman itu bagaimana? Biasanya kalau misalkan ada pengiriman atau rusak itu biasanya sama komplain dan kita bisa komplain tapi dia tuh misalkan dari mana kehilangannya di mana gitu loh, misalkan ke apa di kurir atau sistemnya atau apa di gerai gitu. Gimana sih cara sistem pelacakan paket? Untuk paket itu kita rata-rata alamat itu kan memang sudah langganan semua ya Mbak ya. Jadi untuk petugas itu udah nggak terlalu sulit lah untuk mencari alamat-alamat customernya. Contoh misalkan saya target ini 100 barang sehari. 100 barang itu paling dia hanya menemukan 1 atau 2 alamat yang mungkin kurang lengkap gitu kan. Nah biasanya itu kan kita ada nomor handphonenya tuh di aplikasinya mereka. Nanti mereka konfirmasi by telepon atau by WA. Biasanya sih kalau nggak ada nomor handphonenya nanti kita coba tanya ke pengirim kalau memang masih nggak didapatin juga nomor untuk dihubungi. Biasanya kita retur dulu, kita tahan di gudang sampai ada konfirmasi dari yang punya paket gitu. Penampilan barang dari gudang. Kalau sortir kan kita sudah menggunakan alat apa kalau di sana kita bilangnya mega hub. Itu ada mesinnya langsung per kode pos. Jadi misalkan di sini kode pos Jagakarsa 12620. 12620 itu ya udah di mesin sana yang kayak apa kode pos 12620 itu masuknya ke sini semua. Nah nanti kalau sudah masuk sini biasanya baru kita pecah lagi untuk si A, si B, si C areanya ini sampai sini sampai batasnya ini. Nanti mereka ngambil sendiri. Menangani keterlambatan atau masalah pengiriman yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca atau kemacetan. Oh gitu. Kalau kita itu kan ada estimasinya Mbak setiap servis ya. Kalau yes itu biasanya kan yakin esok sampai itu yang benar-benar harus hari ini kirim besok harus sampai. Kalau regulernya itu ada estimasinya 3 sampai 5 hari. Untuk OK-nya pun ada 5 sampai 7 hari. Jadi kalau misalkan di hari ini gagal bisa diantar lagi di hari esok. Tapi sih biasanya reguler itu tidak sama kayak yes juga sekarang karena memang JML lagi mau manjain customer-customernya lah. Persaingan bisnis juga kan sama kompetitor. Jadi apapun servisnya hari ini masuk, hari ini juga harus ada status. Jadi apapun itu mau gagal, mau sukses, mau andel, retur, pokoknya harus ada status. Jadi dari apa? Oke, siap.